Ya, ada lagi. Masih dari brosur halaman 41 di surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Mohon penjelasan maksud dari dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud tersebut. Tanda yang tampak dari bekas sujud. Ya. Ini bukan berarti terus tampak ada tanda hitam di antara di tengah-tengah dua mata ini, di batuk ireng, itu bukan. Ya kalau memang orang sering sujud, jadi keningnya ini menyentuh yang keras, itu memang wajar, kemudian dia akan tampak hitam. Namun bukan itu maksudnya. Tanda yang dimaksud itu bukan hitamnya di batuk, bukan tanda hitam di batuk. Meskipun batuknya hitam, itu tanda sering sujud, namun kalau perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia termasuk orang yang senantiasa bersujud, lah untuk apa tanda yang ada di batuk? Maksudnya bukan itu, bukan tanda hitam di batuk gosong, itu bukan. Tetapi maksud bahwa tanda-tanda mereka itu tampak di wajah mereka dari bekas sujud, itu maksudnya perilakunya. Jadi perilakunya memang betul-betul menunjukkan dia orang sholat. Orang sholat sujud itu identik dengan sholat. Maka perilakunya, akhlaknya identik dengan orang yang sholat. Nah, orang sholat itu yang bagaimana? Yang sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tanha 'anil fahsya wal mungkar. Termasuk perbuatan mungkar itu adalah sombong, tidak berkasih sayang. Sekalipun batuk kita hitam, namun kalau kita sombong, pedas kata-kata kita kepada orang lain, memberi namun diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, berarti tanda kita orang sholat tidak tampak. Orang sholat itu tidak akan berkata kasar, tidak akan berkata
mungkar. Kalau memberi, ya memberi, tidak menyakiti. Sekalipun batuk kita hitam, namun kalau lisan kita tajam, dalam arti kalau ngomong nyakiti orang lain, merendahkan orang lain, maka hitamnya di batuk tidak berarti apapun, karena tidak mencerminkan bahwa dia orang yang betul-betul berfungsi sholatnya. Kalau memang betul dia orang yang sujud, sekalipun batuknya tidak hitam, namun tampak dalam cerminan dirinya, akhlaknya, asar sholat itu ada, bekas sholat itu ada. Bekas sholat yaitu dia akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Karena satu-satunya yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sholat. Sekalipun dahinya tidak hitam. Misalkan dia disakiti, dia memaafkan. Dia disakiti, dia membalas dengan kebaikan. Sekalipun batuknya tidak hitam, ternyata akhlaknya akhlak Quran. Berarti ada bekas sholat di situ pada dirinya. Ada bekas sholat. Terlihat dari pancarannya, itu terlihat. Penglihatannya teduh, murah senyum, tidak bermuka sinis, tidak memicingkan sebelah mata, memandang orang lain hanya gara-gara pekerjaannya dipandang rendah sehingga ngemoi orang lain. Meskipun hitam dahinya, batuknya, namun kalau ada sifat kesombongan dalam hati, merendahkan orang lain karena merasa punya pangkat, kekayaan, merasa menjadi orang yang berpengaruh, maka muncul kesombongannya, berarti asar sholatnya tidak ada. Nah, itu maksudnya asar sholat itu, asar sujud, sujud itu bagian dari sholat, sehingga sujud itu identik dengan sholat. Maka bekas orang sujud yaitu bekas orang sholat. Jadi asar sholat itu, bekasnya orang sholat itu terlihat pada dirinya, yaitu tanha anil fasya wal mungkar itu. Kalau ada orang sholat ya, batuknya ini hitam, kok nyuri, kok korupsi dan lain sebagainya, nah itu bukan orang sholat. Sholatnya hanya tata lahir saja, namun hatinya tidak bisa memfungsikan tujuan dari sholat itu sendiri. Ya, orang yang ada bekas sujudnya berarti sholatnya berfungsi itu. Orang yang berfungsi sholatnya, dia terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada lagi.